Halo, perkenalkan nama saya Lukas Farenjayatama dengan NIM 310124023858. Pada video ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian proyek akhir Artificial Intelligence, yaitu perhitungan manual jaringan syaraf tiruan menggunakan metode backpropagation. Berdasarkan ketentuan proyek, arsitektur jaringan yang digunakan adalah 2 neuron input, 4 neuron hidden, dan 1 neuron output. Nilai learning rate atau alpha adalah 1. Sesuai aturan soal, semua nilai input yang yaitu pendapatan dan hutang serta bobot awalnya telah saya kalikan dengan nilai 0,3858. Di halaman pertama ini kita bisa melihat hasil inisialisasi dataset dan bobot-bobot awal mulai dari V, V0, W hingga W0 yang sudah dikalikan dengan 0,3858. Sekarang kita masuk ke EPO 1 data 1. Nilai input yang digunakan adalah X1 0,347220 dan X2-nya adalah 0,154320 dan targetnya adalah 1. Langkah pertama adalah tahap perambatan maju atau feed forward. Di sini saya menghitung nilai sinyal input menuju hidden layer, yaitu nilai Z in 1 sampai Z in 4. Setelah didapat, nilai tersebut saya masukkan ke dalam fungsi aktivasi sigmoid untuk mendapatkan nilai Z1 hingga Z4. Setelah sinyal melewati hidden layer, kita teruskan ke output layer. Saya menghitung nilai Y in, lalu mengaktifasinya sehingga didapatkan hasil prediksi atau nilai Y sebesar 0,688599. Karena nilai prediksi ini belum sama dengan target, yaitu 1, maka kita harus melakukan proses perambatan mundur atau backpropagation. Pada tahap propagation ini, pertama-tama saya menghitung nilai error di output layer yang dilambangkan dengan delta kecil dan didapatkan hasil besar yaitu 0,066774. Nilai data ini kemudian saya gunakan untuk menghitung perubahan bobot output atau delta W besar. Selanjutnya error ini kita propagasikan mundur lagi untuk mencari error di hidden layer, yaitu delta 1 sampai delta 4. Dari nilai error hidden layer tadi, saya bisa menghitung perubahan bobot hidden atau delta V besar. Langkah terakhir untuk data 1, pembaruan bobot. Langkah 4 adalah pembaruan bobot langkah 4. Semua bobot lama ditambahkan dengan perubahan bobot yang baru saja kita hitung. Bobot-bobot yang baru inilah yang wajib kita gunakan untuk menghitung data kedua nanti. Kita masuk ke EPO 1 data 2. Inputnya sekarang adalah X1 sama dengan 0,281634 dan X2-nya adalah 0,327930 dengan target 0. Prosesnya kembali berulang. Kita lakukan feed forward menghitung Z in dan Z. Namun ingat, di sini kita menggunakan nilai bobot V yang sudah diperbarui dari hasil perhitungan data 1 tadi, bukan bobot acak awal. Kita masuk ke fase mundurnya. Nah, setelah nilai Z didapatkan, kita hitung nilai Y in dan hasil prediksi Y adalah nih 0,721469.
Karena target kita adalah 0, maka ada error yang cukup besar. Sekali lagi kita lakukan back progression. Saya menghitung nilai error delta yang bernilai min 0,144980, lalu menghitung perubahan bobot delta W besar dan perubahan bobot delta V besar. Di bagian paling bawah, teman-teman bisa melihat tahap akhir pembaruan bobot untuk delta 2. Hasil akhir perhitungan ini adalah set bobot final yang akan digunakan jika kita ingin melanjutkan ke epoch yang kedua. Nah, itu dia penjelasan langkah demi langkah perhitungan back progression secara manual dari saya untuk epoch 1, data 1, dan data 2. Rincian perhitungan angka selengkapnya bisa dilihat pada file PDF yang saya lampirkan bersama tugas ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga penjelasan ini mudah dipahami. Terima kasih.